Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Hari ini kita cek dulu kebun kita ya, setelah kita berapa bulan ya, sudah 3 bulan dari pemancangan. Penanaman baru 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan. Dan teman-teman bisa lihat kondisinya di belakang ya, untuk kebun kita kondisinya ya begitulah, sangat parah sekali. Nah, kita untuk mengeceknya kita semprot ini separuh ya, sudah separuh kena obatnya kurang. Hari ini kita libur pada cuaca lagi bagus-bagusnya, tidak apa-apa, nanti tunggu habis panen baru kita beli obat rumput lagi untuk kita nyemprot. Kita istirahat dulu ya teman-teman, karena kita kalau kerja terus di sawit lelah juga, kita butuh hiburan juga. Oke, kita cek dengan ini karena saya nggak mau jalan ya, jadinya kita cek menggunakan ini dulu. Oke, kita terbangkan dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke, baiklah kawan-kawan semua ya, inilah bentuk keadaan sawit saya setelah 1 bulan tanam ya. Semuanya sahabat ya, penuh dengan pohon-pohon, tetapi kita sudah lakukan penyemprotan ya. Di sini hampir separuh sudah lakukan penyemprotan ya, karena lahan ini cukup lumayan luas ya, sekitar 4,5 hektar ya teman-teman ya, yang jumlah bibit sekitar 580 bibit ya. Nah, ini kondisinya sudah kita semprot, sudah terlihat kuning-kuning. Ini hasil semprotan 3 hari ya teman-teman ya. Nah, ini semua lokasi ini terdiri dari kayu-kayuan ya. Nah, kayu-kayuan, gulma yang lembek-lembek tidak ada ya teman-teman, kayu dan alang-alang saja yang ada. Nah, ini kayu-kayuan, ini kayu sungkai ya, kalau di tempat saya kayu sungkai namanya. Kayu ini sangat banyak sekali di tempat saya ya, mayoritas. Nah, kalau yang hijau di seberang sana itu adalah milik orang ya, nanamnya sama ya, milik orang. Jadinya ini kita lihat menggunakan drone ya, seperti ini ya teman-teman keadaannya setelah kita semprot. Memang untuk sawit muda seperti ini, kalau kita tidak rutin menyemprot atau membasmi gulmanya menggunakan semprotan atau lakukan penebasan ya, cukup lumayan lambat ya teman-teman. Kalau kita lakukan penyemprotan seperti ini cukup lumayan cepat dan minimalisir modal yang kita pakai. Kalau kita misalkan kalau ini kita burukan orang, modalnya cukup besar ya, 1 hektarnya ya. Nah, kalau kita lakukan penyemprotan ya, modal tidak terlalu banyak. Nah, ini dia. Padahal waktu itu, waktu kita awal nanam ya tidak terlalu sabat seperti ini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Untuk lokasi saya ini tidak rata ya teman-teman. Ya, sedikit bergunung-gunung seperti ini ya, karena posisinya lembah dan sungai ya. Ya, mudah-mudahan aja nanti untuk sawitnya bisa subur dan ya begitulah, subur dan hasilnya cukup lumayan ya teman-teman ya. Nah, ini di sini nih cukup gunungnya cukup lumayan tinggi ya. Nah, ini nanti untuk mengantarkan air ke sini cukup lumayan sulit ya teman-teman ya, karena posisi gunungnya cukup lumayan tinggi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita kembali ke titik awal kita tadi. Dengan menggunakan drone seperti ini ya teman-teman, untuk sedikit mempermudah kita mengecek lahan kita, karena kalau jalan kaki ya cukup susah ya kondisinya. Nah, ini video kita awal nanam ya teman-teman ya. Nah, ini video anggota saya nanam, ini waktu nanamnya kemarin seperti ini ya teman-teman. Nah, memang sudah cukup lumayan sabat ya, karena kita kemarin untuk penanaman ini cukup lambat ya teman-teman, karena waktu mancang itu kita habiskan waktu 1 bulan full ya, untuk mancang saja ya teman-teman, 1 bulan full, 1 bulan lebih malah ya, karena mancang ini cukup sulit kalau kita lakukan sendiri ya teman-teman. Nah, makanya untuk penanaman ini saya suruh anggota saya. Nah, ini untuk sawit yang agak gede, yang besar ini ya teman-teman adalah sawit abal-abal ya, atau kita bibitnya kita beli dari online seperti dari Tokopedia, Bukalapak. Itu sawit abal-abal semua teman-teman, bukan sawit tidak bersertifikat ya. Memang tulisannya sertifikat tapi sertifikat palsu ya. Seperti itu.
Tapi memang kualitasnya sama aja dengan sawit cabutan ya. Kalau untuk sawit abal-abal ini ya, percis sama sekali. Tidak ada bedanya dengan sawit cabutan. Mending sebenarnya teman-teman kalau pintar memilih di kebun itu mending yang sawit cabutan ya teman-teman. Kalau pintar milih, kalau saya nggak terlalu pandai untuk memilih yang cabutan di kebun ya. Dan kadang-kadang di kebun ini biasanya sering saya cabut itu dapatnya jantan ya teman-teman. Nah kalau saya beli abal-abal kantongan seperti ini, karena saya punya lahan yang biasa teman-teman lihat ya, yang saya panen-panen itu nggak ada jantannya sama sekali teman-teman. Yang kategori sawit jantan itu nggak ada ya yang saya beli, kecuali sawit kontrakan saya itu ada yang jantan. Nah itu dia, malah yang kemarin banyak jantan itu malah kita beli itu apa ya teman-temannya, sawit unggul malah yang di rawa itu ya, itu banyak yang jantan. Kenapa banyak jantan ya teman-teman? Karena banyak sawit pisahan atau gombol tun atau yang double-double ya, seperti yang saya tanam di sini. Ada sawit unggul saya ini yang saya tanam sini ada yang double-double, tapi kita coba-coba saja karena saya kehabisan bibit ya teman-teman. Mau beli juga malas. Mungkin nanti kalau sudah kita lihat jantan di umur 2,5 tahun, kalau kita lihat buahnya nggak membentuk buah atau berondol ya, nanti langsung kita ganti, tenang aja. Itu sistem kita sudah lama seperti itu ya teman-teman. Kalian untuk menanam sawit ini ya nggak usah ragu, pokoknya tanam dulu, urusan hasil nanti ya. Karena semua sawit itu tergantung pemupukan dan kesuburan tanah teman-teman. Kalau subur tanahnya seperti rawa tempat saya, hasilnya pasti bagus. Coba contoh ya teman-teman, pupuk saja menggunakan janjangan atau tangkos sawit, itu pasti untuk tanahnya pasti gembur dan sawitnya hasilnya banyak teman-teman. Karena apa ya, untuk si sawit ini dia butuh air ya. Nah ini kita lihat dari atas ya teman-teman. Untuk lokasi ladang kita dikelilingi hutan sedikit. Ini punya saudara saya juga ya. Untuk yang hutan-hutan ini, kalau yang sawit-sawit itu juga punya saudara kita. Dan ada juga, sebenarnya ini awalnya di punyaan keluarga semua, karena tapi ada yang keluarga yang menjual lahan ya, sehingga banyak orang yang lain keluarga kita yang punya sawit di sekitaran ini ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini lahan ini pernah kita buka ya teman-teman tahun 2016 ya, 2015 ya, 2015-16 itu pernah kita buka untuk lokasi ini, tapi kita gagal. Tapi syukur juga waktu itu kita kalau nanam sawit yang kita semai itu banyak sekali jantannya teman-teman, karena kita melakukan penyulaman di rawa menggunakan bibit itu. Wah, kita belinya kantongan yang bungkusnya plastik gula. Nah itu jangan sama sekali teman-teman beli ya. Usahakan kalau beli sawit abal-abal itu pakai yang ya kayak di online itu teman-teman, yang bisa dilihat dari bijinya kok ada yang banyak yang bagus walaupun abal-abal, tapi jenisnya memang banyak yang dura, teneranya kadang-kadang saja ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan sekarang di pembibitan banyak menjual jenis abal-abal, bilangnya unggul bersertifikat. Cuma hati-hati saja teman-teman kalau ini ya membeli bibit di pembibitan, walaupun itu pembibitan resmi ya teman-teman, hati-hati sekali. Karena sebenarnya kalau orang pandai memilih yang biasa nanam sawit ya teman-teman, terlihat dari tumbuhannya itu kelihatan kok yang sawit abal-abal dan sawit unggul ini kelihatan. Yang sawit bisa berbuah banyak dan berbuah sedikit itu sebenarnya sudah kelihatan dari bentuk pohonnya teman-teman, kalau orang yang sudah biasa nanam sawit. Oke ya teman-teman ya, itu saja video kita. Mungkin bisa kita sekedar berbagi pengalaman saja. Oke, bye bye.